Sani, kami persilakan. Turun Bu Dede. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah. Cari PLB. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta saling semuanya, terutama para pengurus, para pendamping, dan juga guru-guru dari Tasin. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siam. Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kita perlu bersyukur Bapak Ibu semuanya ya, Bapak-Bapak Ibu yang tergabung di kelas gramatikal dan Tasin Al-Sani. Kita bersyukur rata-rata kita sudah di usia tua semuanya, mungkin lebih dari 50 usia kita semuanya. Allah takdirkan kita sampai saat ini menggeluti Al-Quran, apakah itu tasinnya ataupun gramatikalnya. Saya mengutip sebuah ucapan dari seorang sahabat, andaikan saya katanya ya, dalam bahasa bebasnya ya, andaikan saya diberikan kesempatan untuk belajar satu huruf saja, apakah alif atau waw atau lam, satu huruf saja, dan saat yang sama saya ditawarkan dunia dan isinya. Saat yang sama, ayo belajar Quran. Tapi di saat yang sama juga, ini ada bisnis yang sangat menguntungkan. Saat yang sama, bersama waktu itu, ada yang menawarkan saya untuk belajar memahami Al-Quran satu huruf saja, dan di saat yang sama saya ditawarkan suatu rezeki yang setara dengan dunia dan isinya, maka saya pilih satu alif saja, satu huruf saja dalam Al-Quran. Dia memilih memahami satu huruf dalam Quran jika dibandingkan dengan orang menawarkan dunia dan seisinya. Kenapa? Satu alif dalam Al-Quran jauh lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya, kata sahabat. Nah, dalam perjalanan waktu saya dulu awal berpikir kenapa seperti ini, kok alif bisa lebih tinggi nilainya dari dunia dan seisinya. Dalam perjalanan kita tahu jangan-jangan pada saat kita belajar Al-Quran, Ibu Eni Rusini tadi baca Quran, jangan-jangan dia yang dibaca itu tergetar hatinya, situ letak ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu di ayat mana, di surat mana, di huruf mana yang Allah ridha ke kita. Jadi dia mengatakan, saya lebih memilih satu huruf dalam Al-Quran. Dalam perjalanan hidup saya bisa memahami ini Bapak Ibu. Karena saya tidak menyangka bahwa takdir untuk menyusun dan mengajarkan gramatikal Al-Quran itu tidak pernah terbayang sama sekali. Tapi yang saya lakonin sebelumnya, saya lihat sekarang puzzle-puzzle yang Allah berikan, baru bisa saya baca di akhir ini. Oh, ini tujuan Allah dulu menghilangkan banyak dunia dari saya. Bapak Ibu, izinkan sedikit saya menyampaikan ada mungkin 5 poin saja yang hilang dari saya, yang Allah ganti dengan Al-Quran.
Andai saja yang 5 ini ada pada saya, maka pagi ini saya tidak akan berjumpa dengan Pak Hilmi Hedianto. Andai saja salah satu di antara yang 5 ini Allah kabulkan niat saya tidak jumpa dengan Bu Imelda Suwarna Putri, Ibu Meli. Andai saja Allah biarkan saya dengan keinginan saya sendiri, saya tidak akan berjumpa dengan Pak Budi Purnomo. Apa itu? Pertama, tahun 92 ini jalan cerita saya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Tahun 92 saya tes untuk belajar ke luar negeri. Saya tes di overseas. Lalu lulus saya peringkat kedua yang akan dikirim belajar ke Amerika. Saat itu saya seorang akuntan. Kiblat akuntan adalah negeri Amerika Serikat, negeri Paman Sam. Nah, saya berniat, andai saja saya dikirim ke luar negeri ke Amerika belajar akuntan sekolah, maka saya tidak akan kembali ke Indonesia. Saya akan tetap di Amerika dan akan menjadi warga negara Amerika. Adapun risikonya penggantian biaya pendidikan berapa kali lipat saya akan bayar. Mungkin saya dapat kerja di Amerika di kantor akuntan publik, Arthur Young and partner, mungkin gajinya gede, bisa saya ganti biaya sekolah saya. Jadi saya menjadi warga Amerika. Sekarang baru saya pikir, andai saja niat saya ini Allah kabulkan, saya nggak tahu, mungkin teman saya Michael Jackson atau Donald Trump, saya nggak tahu. Tapi Allah cut, kau tidak boleh ke sana. Saat itu saya kecewa, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok tiba-tiba keputusan berangkat ke Amerika saya dibatalkan oleh manajemen. Jadi saya nggak jadi dikirim ke Amerika. Yang dikirim malah orang-orang belakang saya yang tidak tes. Saat itu saya dongkol, kecewa. Nah, nggak jadi warga negara Amerika dan tidak jadi akuntan publik yang tersohor. Karena di Amerika sekali lagi adalah kiblatnya akuntan saat itu. Kalau kita di Amerika pasti dikenal. Gagal. Kemudian yang kedua yang kegagalan saya adalah menjadi seorang profesor, Bapak Ibu ya. Saya sudah mulai meniti mengambil S2 dulu pada saat Ibu Evima di Padang, saya sudah ambil S2. S2, tujuan saya pada saat saya pensiun, saya ngajar di banyak perguruan tinggi. Di sambil pensiun, ngajar. Karena ilmu akuntan masih langka saat itu. Lagi-lagi Allah tidak izinkan. Menjelang saya buat tesis, saya pindah ke Manado, lalu S2 saya nggak jadi, nggak bisa tes lagi, gagal lagi saya. Saya berpikir kenapa kok nggak pindah saya ke Manado itu selesai dulu S2 itu tinggal ujian tesis saja Bapak Ibu ya. Karena tidak ada waktu, akhirnya gelar profesor pun gagal Bapak Ibu. Itu saya sambil S2, habis itu saya melanjutkan S3, kemudian mungkin profesor membuat tesis atau membuat disertasi ya. Jadi hilang pula yang kedua ini profesor. Jadi yang pertama hilang adalah warga negara Amerika, yang kedua gelar profesor hilang. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, saya sudah hampir middle management, saya ingin jadi board of direction. Menjadi saya minimum direktur keuangan. Lagi-lagi Allah tidak izinkan saya menjabat itu. Kenapa? Karena satu saat terjadilah turbulen saya di kantor yang membuat saya harus pensiun dini, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya jabatan yang saya cita-citakan board of direction gagal. Dan menjadi direksi atau board of direction setelah saya itu adalah minimum sama dengan selevel saya ataupun junior saya. Jadi kalau misalnya Allah kabulkan jadi direksi atau jadi board of direction, saya tidak akan jumpa dengan Bu Hini Permani dan saya tidak akan jumpa dengan Bu Desnawati. Yang keempat, keliling ASEAN. Saya juga bercita-cita dulu kalau sudah pensiun, saya akan keliling ASEAN. Dan itu saya lakukan pada saat saya aktif. Cuti 3 hari, nggak ada niat apa-apa, paling pengen ke Surian, tapi tiba-tiba bisa aja saya pergi ke bandara, berangkat ke Kuala Lumpur. Semalam di Kuala Lumpur, berangkat lagi ke Bangkok. Semalam di Bangkok, berangkat lagi ke Brunei dan seterusnya. Jadi cita saya dulu keliling ASEAN. Sambil membawa stick golf. Bapak Ibu semuanya ya, main golf di mana-mana. Di Jakarta pun saya kemana-mana, bawa stick golf. Jadi kalau di belakang itu ada stick, ada ketemu teman, ada apa, udah langsung aja. Nah, itu kehilangan. Jadi yang pertama saya kehilangan warga negara Amerika, yang kedua kehilangan gelar profesor, yang ketiga kehilangan board of direction, dan keempat kehilangan
hobi. Dan yang terakhir yang sangat memapak di jiwa saya kehilangan masa bercanda dengan anak-anak di usia dini. Anak saya begitu tamat SD, langsung saya kirim ke Gontor. Jadi Bapak Ibu mungkin bercengkrama dengan anak-anak usia SMP, SMA, bercanda ria, momen itu sudah tidak ada pada saya. Karena anak begitu tamat, saya kirimkan ke pondok. Saya sudah membayangkan melihat Bapak dengan anak bercanda ria, berlari sambil berolahraga, saya tidak menemukan itu lagi. Setiap bulan saya melihat dia ke pondok, bagaimana dia belajar, bagaimana dia menuntut ilmu agama di situ, dan kelima faktor itulah yang membuat saya terdampar di atasnya. Saya lihat itulah puzzle-puzzle saya sampai ke Al-Quran ini. Akhirnya Allah mentakdirkan saya menyusun sebuah sistem dengan kehilangan semua itu. Pesan yang Allah sampaikan saya, kamu tidak pantas jadi warga negara Amerika. Kamu nggak boleh menjadi seorang profesor. Kamu tidak saya izinkan dari seorang direktur. Dan kamu tidak saya bolehkan keliling ASEAN. Kamu saya amanahkan untuk menyusun sebuah metode yang mana kalam-kalamku ini kuwahyukan kepada Rasulku, kau teruskan itu. Karena nanti banyak orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak pernah belajar di pondok, pengen belajar Quran. Kemana mereka mau belajar? Mereka nggak mungkin pergi ke pondok yang harus duduk sana 6 tahun. Mereka tidak mungkin sekolah agama. Karena mereka bekerja secara umum. Kau yang kuamanahkan untuk melaksanakan tugas itu. Seperti itu pesan dari Allah kepada saya. Sehingga tanpa saya sadari, akhirnya saya mencoba pensiun dini dari kantor. Kemudian saya mencoba menulis, mencoba mengulis satu ayat. Yang satu ayat awalnya, satu ayat 3 hari, satu kata yang tidak saya temukan, apal arti kata, pergi sedang makan, terpikir juga kata rozaka, apa arti kata rozaka ini. Kemudian pergi keluar juga, teringat apa rozaka ini artinya, karena kata pertama yang saya pahami artinya adalah kata razaka. Razakna, kami telah memberikan rezeki. Satu kata itu saya tahu, saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya saya simpulkan, Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur padamu ya Allah. Andai saja Allah kabulkan jadi warga negara Amerika, saya nggak tahu di mana saya ada sekarang. Mungkin di nightclub atau di tempat-tempat minuman keras, saya nggak tahu. Andai saja Allah izinkan saya jadi profesor, mungkin saya sudah banyak menabur ilmu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Andai saja saya ditakdirkan oleh Allah jadi seorang board of direction, mungkin banyak kebijakan-kebijakan saya yang membawa saya ke neraka nanti. Andai saja Allah izinkan saya keliling ASEAN, saya nggak tahu banyak daerah yang saya injak dengan perbuatan dosa. Andai saja anak saya sekolahkan sekolah umum, saya tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya, kembali ke tadi, andai saja saya kata sahabat tadi, diberikan kesempatan memilih, memahami satu alif, dan memberikan dunia dan sisinya, maka saya pilihlah alif atau wa. Dan saya tolak dunia dan sisi. Ini dunia dan sisinya yang di depan mata saya hilang semuanya. Allah ganti dengan gramatikal Al-Quran. Andai saja salah satu dari yang 5 tadi dikabulkan Allah, saya nggak jumpa dengan Pak Wandri Mutar yang selalu bersemangat dalam memahami Al-Quran. Saya tidak berjumpa dengan Pak Idrus Akaf yang selalu belajar Al-Quran. Dan juga saya tidak ketemu sama Bu Elsie Asmarita yang pagi masuk Zoom, siang juga masuk Zoom, malam juga ingin masuk Zoom. Dan saya tidak ketemu sama Bu Rosalina yang orangnya sangat-sangat ingin memahami Quran dan pertanyaannya sangat jujur sekali. Pak Ustadz, saya belum paham itu. Ulangi lagi ya Pak Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat saya, Pak Ustadz, ulang lagi Pak Ustadz. Saya belum paham. Pak Ustadz, saya terlambat, maaf saya. Tolong apa tadi yang diterangkan, sampaikan lagi Pak Ustadz. Kalimat-kalimat itulah ya sekarang sering saya dengar setiap hari yang membuat saya tetap bisa bertahan. Dan saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, izinkan saya selalu
Kalaupun Kau berikan kepadaku hal-hal yang membuat aku berat, entah itu tangan yang masih sakit, entah itu hal-hal lain yang duduk nggak bisa sholat duduk, tapi satu permintaanku ya Allah, jangan sampai aku tidak bisa menemani teman-teman dalam memahami Al-Quran ya Allah. Boleh tangan sakit ya Allah silakan, itu hak prerogatifmu. Silakan kakiku nggak bisa lagi ikut tekuk, itu hak prerogatifmu ya Allah. Tapi permohonanku, biarkan aku tetap mengajarkan Al-Quran kepada pesertaku ya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu juga kenapa saya harus bicara ini pagi ini dalam rangka menyebut bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu tidak mudah menyerah dalam memahami Al-Quran. Saya tidak bicara bagaimana rintangan yang lain, bagaimana hadangan orang nggak percaya, bagaimana orang nggak mau belajar Quran, bagaimana orang mencaci maki saya nggak cerita itu. Saya hanya bercerita yang hilang dari saya. Dan Allah ganti dengan harta yang sangat besar sekali, yaitu Al-Quran. Iqra Al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Al-Quran itu sebagai teman kita nanti. Bahkan saya pernah berpikir, ya Allah, andaikan saya masuk surga, ya Allah, biarkanlah yang lain bercengkrama dengan pesta surga, bermain dengan bidadarinya, makan-makan buah yang enak-enak, dan segala macamnya. Aku satu permintaan, ya Allah, berikan aku Quran, dan aku akan membaca Quran kembali. Aku akan menyambung, ya Allah, membaca Quran di surgamu nanti, ya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Feedback belakang, namun kita tetap fokus bahwa bulan puasa sudah dekat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik Bu, sebelum saya tutup, saya buat dua buah pantun. Izin ya Bu Riri, boleh Bu Riri pantun? Ya, silakan Buya. Anak nelayan memasang pukat di tengah laut mencari ikan. Karena puasa sudah dekat, mari kita saling memaafkan. Mohon maaf lahir batin. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan didapat, dipotong 3. Pulang ke rumah sambil bercanda. Ibadah puasa kita jalankan, gramatikal Al-Quran tetap dijaga agar Allah selalu ridha. Demikian Amin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi